Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ria Lewansari dari mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung. Nah, di sini saya izin sosialisasi tentang peran BK dalam permasalahan sopan santun dan kenakalan remaja dalam masyarakat. Di sini ada yang udah tahu belum peran BK dalam kenakalan remaja? Belum. Sini sedikit saya jelaskan perannya. Melakukan usaha pembinaan remaja, tujuan memperkuat sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan masalah dan yang dihadapinya, memberikan perhatian khusus dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja baik di rumah dan di sekolah, pemberian bimbingan pengenalan diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Nah, di sini apa sih sopan santun itu untuk anak remaja? Nih, di sini sedikit saya jelaskan ya. Norma sopan santun adalah kaidah atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul hasil pergaulan sekelompok. Itu yang berisi perintah, larangan, sanksi tertentu. Norma kesopanan bersifat relatif. Artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan atau waktu. Nah, di sini saya coba akan menjelaskan apa itu kenakalan remaja ya. Nah, kenakalan remaja ialah suatu perubahan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendiri maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada contohnya nih. Contohnya nih, kenalan remaja di lingkungan keluarga dan masyarakat. Di sini ada di lingkungan masyarakat terutama ada ikut balapan liar antara geng, ikut tawuran antara geng, minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain-lain sebagiannya. Nah, di sini juga ada lingkungan keluarga. Di mana lingkungan ini di lingkungan keluarga ini ada tidak mendengar nasihat orang tua, dimana kayak kita ini apa yang dinasihatin orang tua acu-acu aja, nggak dengerin apa perintah orang tua, apa yang disaranin orang tua tuh kita masa bodoh gitu ya. Kayak kita apa sih bu nasihatin terus, saya ini udah besar gitu kan, kayak masa bodoh lah apa omongan orang tua itu. Nah, habis itu tidak mentaati perintah orang tua. Nah, mentaati perintah orang tua itu seperti kayak kita disuruh ibu kita, orang tua kita gitu, disuruh kayak Indah, ambilin ibu minum gitu kan, katanya ibu males lah bu, lagi capek pulang sekolah gitu kan. Itu sama aja tidak mentaati perintah orang tua. Nah, yang ketiga ini melanggar norma-norma yang telah disepakati bersama keluarga, seperti tidak melanggar kepercayaan orang tua gitu. Kayak kita sudah diberi kepercayaan tapi kita tidak mentaatinya, tidak menepatinya, sehingga kita melanggar norma-normanya, seperti pergaulan bebas, mengikuti orang-orang ya seperti mengenal narkoba, seperti melakukan seks bebas gitu kan. Itu banyak sih remaja sekarang seperti mengenal narkoba gitu kan. Kan banyak anak-anak yang baru usia 18 atau apa itu sudah merokok, mengenal sabu-sabu, banyak lah ya. Nah, sekarang ada penyebab kenakalan remaja nih. Apa aja sih penyebab kenakalan remaja? Ada yang tahu nggak? Penyebab itu kayak broken home, perceraian orang tua, terus lupa sih, cuma tahu broken home itu aja. Ya betul. Di sini ada dua faktor penyebab kenakalan remaja nih. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Di sini ada faktor internalnya, ada kontrol diri yang lemah, di mana remaja tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dengan yang tidak bisa diterima, akan tersesat pada perilaku yang nakal. Begitupun bagi mereka yang sudah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, tapi tidak dapat mengembangkan kontrol
diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Nah, sedangkan faktor eksternal itu benar kata Mbak Indahnya, kayak keluarga dan perceraian orang tua itu bisa menyebabkan perilaku negatif pada remaja yang kayak kurang perhatian. Itu pasti mengakibatkan apa sih, di rumah ini nggak ada yang peduli, nggak ada yang nggak ada yang peduliin saya, nggak ada yang ngurusin saya, buat apa saya di rumah ini gitu. Itu yang bisa membuat anak-anak nggak betah di rumah. Nah, yang kedua itu teman sebaya yang kurang baik. Kan kita itu harus memiliki teman yang bisa mendukung kita, bisa menasihati kita, bisa membimbing kita, bisa apa ya, bisa kayak membantu kita dalam susah dan senangnya. Itu kita harus memiliki teman yang baik. Nah, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, kan banyak tuh kayak teman-teman kita yang ngajak-ngajak kita main atau apa gitu, main-main nggak tepat waktu, keluar nggak mikir waktu pulang, kayak diajak mengenal narkoba, seks bebas, macam-macam lah. Nah, yang keempat tuh pendidikan agama pada sistem pendidikan kurang menadai, yang dimana kayak anak-anak ini banyak yang mengacuhkan tentang agama mereka, tentang apa sih, males lah ngaji, nanti aja lah sholat, nanti aja lah, nggak mikirin untuk masa depan mereka gitu kan. Nah, yang kelima ini kemajuan teknologi di area globalisasi menunjukkan pengaruh dahsyat sebagai faktor penyebab kenakalan remaja. Kan banyak nih teknologi yang udah canggih, kayak HP tuh, kayak mencari tentang apa, udah ketemu kayak hal-hal yang nggak bagus, negatif gitu. Itu ada di HP semua. Nah, nih ada tipsnya nih, cara menghindari kenakalan remaja nih. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama, memperbentuk karakter yang positif, memilih teman yang baik yang bisa membimbing kita juga, bisa mengajar kita, bisa menuju berjalan ke benar gitu ya. Yang keempat ini mempererat hubungan orang tua dan anak. Yang kelima ini memberi pendidikan seks atau anak dan remaja. Pendidikan seks itu seperti kita mengajarkan kalau kayak berzina, berseks bebas itu tidak baik gitu, tidak baik, dosa besar jika dilakukan sebelum kita menikah gitu. Menghindari lingkungan yang tidak kondusif, seperti ya banyak sih lingkungan yang tidak baik gitu, yang udah merokok, yang sudah mengenal ya sabu-sabu lah ya, kayak barat itu narkoba. Nah, sekarang jadi kita harus memahami dampak positif sekarang ini. Jadi kita harus memahami dampak positif sikap sopan santun juga nih. Nih, di sini sopan santun. Apa sih ya sopan santun itu? Sopan santun adalah suatu perbuatan dan tata krama seseorang terhadap orang lain, terutama yang lebih tua. Sopan santun bersifat relatif, tergantung dari kebiasaan suatu masyarakat. Nah, contoh perilaku sopan santun nih. Ada yang tahu? Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua, berucap salam saat bertemu, terus tidak berkata kotor dan kasar, tidak berbuat sembarangan, tidak menyela pembicaraan orang lain. Nah, di sini juga ada dampak positifnya nih, sikap sopan santun. Nah, santun terhadap ridho Allah. Terus itu yang kedua, dihormati dan dihargai juga oleh orang lain. Terus mendapatkan banyak teman, dan yang kelima dipandang baik oleh masyarakat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Nah, sekian. Mohon maaf jika solusi saya kurang jelas atau kurang baik. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.